Hanura. Bersama mendekati tahun politik 2024, Partai Hanura sebagai salah satu partai besar di Indonesia telah menyiapkan sejumlah rencana untuk pembangunan Indonesia yang akan dituangkan dalam perayaan ulang tahun ke-16 Partai Hanura dengan tema Membangun Indonesia dengan Hati Nurani, Bangkit Jaya Menang Hanura. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar, Anda menyaksikan live event Hari Ulang Tahun Partai Hanura langsung dari Gedung Jakarta Convention Center. Selama 1 jam ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan langsung perayaan ulang tahun ke-16 Partai Hanura, dan kami juga akan mengajak Anda berdiskusi dengan narasumber dari Partai Hanura. Pada sore hari ini sudah bersama saya Ketua Bidang Hukum Partai Hanura, Bapak Servasius Serbaya Manek. Pak Servasius, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Oke, senang sekali kita hari ini merayakan ulang tahun Hanura. Temanya adalah Membangun Indonesia dengan Hati Nurani, Bangkit Jaya Menang Hanura. Apa alasannya memilih tema itu, Pak? Pertama, secara filosofis, Hanura memilih mengejawartakan nilai-nilai Pancasila. Karena itu membangun hati nurani dengan hati nurani untuk menuju kejayaan. Itu dasar filosofisnya. Tentu semua partai harus punya dasar-dasar filosofis. Oke, terus kemudian tagline di belakang, bangkit, ada kata-kata bangkit, Pak. Apa pesan yang mau diusung dari itu? Bangkit, artinya selama hampir 2 tahun, kita bahkan dunia terpuruk oleh COVID-19. Nah, karena itu kita tidak boleh melihat itu terus. Partai Hanura mau memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa waktunya kita bangkit bersama, kerja bersama, untuk membangun Indonesia melalui Partai Hanura bersama Partai Hanura. Oke, apa sih Pak yang spesial dari perayaan ulang tahun ke-16 Partai Hanura hari ini? Yang paling spesial dari Partai Hanura kali ini adalah pertama, rasa syukur yang tiada hentinya dari Ketua Umum dengan seluruh jajaran DPP, seluruh kader. Kenapa? Karena semua kader telah bekerja keras untuk lolos memenuhi tahapan pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Oke, jadi untuk merayakan masuknya Partai Hanura sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2024 bersanding dengan 16 partai politik lainnya. Saya ingin tahu Pak, bagaimana dengan tema Membangun Indonesia? Apa yang ada di benak Hanura? Membangun Indonesia dengan situasi Indonesia saat ini harusnya dengan cara seperti apa Pak? Baik. Hari-hari ini kita melihat politik Indonesia dalam posisi yang boleh dikatakan ada rasa optimis tapi ada pesimisnya, ada polarisasi. Ya. Karena itu menuju pemilu 2024, Partai Hanura mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama berpikir konstruktif membangun Indonesia, bukan membangun Partai Hanura saja. Bukan membangun partai B saja, C saja, tapi membangun Indonesia yang kita cintai agar lebih kompetitif di tingkat regional dan global. Dan untuk bisa mencapai itu yang pertama harus menyingkirkan polarisasi ya Pak? Harus menyingkirkan polarisasi. Kita harus memberikan ruang kepada kebebasan yang tidak terkontaminasi oleh polarisasi. Karena polarisasi akan menjadi hambatan utama. Baik, 16 tahun Hanura berkiprah di kancah politik Indonesia tentu saja bukan waktu yang singkat. Bagaimana Pak Servasius dan Hanura melihat perkembangan politik Indonesia saat ini? Apa yang sudah baik dan apa Pak yang perlu diperbaiki lagi? Baik, kalau kita melihat politik Indonesia semenjak Hanura masuk di dalam lingkaran kekuasaan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, bahwa politik Indonesia sebenarnya sudah dibangun dengan cara-cara yang mematuhi nilai-nilai NKRI. Namun akhir-akhir ini bahwa ada polarisasi, saya menekankan pada polarisasi. Gitu. Karena itu memang ini harus disingkirkan sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan di dalam cara berpikir masyarakat dijebak dengan fanatisme kaku. Fanatisme kaku itu akan membuat masyarakat tidak melihat Indonesia lebih luas, lebih jauh, tapi ada melihat pada kelompoknya saja. Oke, jadi ada tantangan polarisasi ya. Dan bagaimana Partai Hanura melihat kontribusi yang bisa diberikan partai politik untuk memerangi polarisasi itu, Pak? Apakah dengan cara berkampanyenya nanti, sosialisasi kepada masyarakatnya, seperti apa?
Baik, ini pertanyaan yang menarik Mbak Zilvi. Pertama, tentu semua partai punya kewajiban hukum. Kewajiban hukum untuk apa? Tidak boleh memberi ruang kepada kadernya atau kelompoknya menyebarkan hal-hal yang berpotensi menjadi sumber persoalan polarisasi di dalam mencapai politik pragmatis. Ini yang hari-hari ini kita nonton. Ya. Itu aja kata kuncinya dari pemimpin. Itu. Jadi harus memberikan teladan ya Pak? Teladan. Dari pemimpinnya? Dari para pemimpin, Oke. para struktur ketua umum sampai ke bawah. Biasanya dari pusatnya sudah memberikan arahan seperti itu, tapi yang di bawah nih Pak, yang akar rumputnya ini biasanya menerjemahkan arahan dari pimpinannya itu tidak tepat. Nah, supaya pesan bagaimana kita bisa melawan polarisasi, menjaga persatuan meskipun dalam suasana kompetisi, supaya itu sampai ke akar rumput Partai Hanura yang paling dasar, bagaimana Pak caranya? Ya, salah satu cara adalah bagaimana para pimpinan partai politik itu memberikan dukungan politik yang memadai kepada penegak hukum. Sehingga bila mana ada pelanggaran hukum terhadap hak menggunakan hak politik di masyarakat yang berpotensi menjadi sumber polarisasi, maka penegak hukum harus bertindak tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa partai mana, tidak perlu. Demi siapa? Demi NKRI. Oke. Jadi penegak hukum juga tidak boleh tebang pilih ya Pak? Tidak boleh. Harus adil ya? Harus adil. Oke. Saya ingin tahu juga bagaimana sejauh ini Partai Hanura melihat proses kita menuju tahapan pemilu di 2024. Dari mulai penyelenggara pemilunya, ada KPU, kemudian Bawaslu. Apakah semua proses sudah berjalan dengan baik Pak? Apakah masih ada kekurangan yang menurut Hanura perlu diperbaiki? Jangan sampai kekurangannya tidak diperbaiki sekarang, kemudian berlanjut nanti di tahapan-tahapan selanjutnya. Baik Mbak Zilvi, sebenarnya ini pertanyaan menarik, itu yang tadi saya awali dengan ucapan terima kasih. Bahwa kader Hanura saat ini di bawah komando Pak Osman Sabta selaku ketua umum berada pada posisi solid dengan konsep kerja program partai yang targetable. Apa targetnya? Adalah memenangkan kursi pemilihan legislatif pada semua tingkatan. Baik tingkatan DPRD Kabupaten Kota, provinsi maupun DPR pusat. Oke, itu targetnya ya Pak, targetnya seperti itu. Tapi kalau Anda melihat bagaimana penyelenggara pemilu sejauh ini mempersiapkan seluruh proses, apakah sudah on the track atau masih ada yang perlu diperbaiki? Saya melihat bahwa teman-teman penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, bersama partai politik hari-hari ini telah menjalankan tahapan yang baik. Taat asas, kalau ada ketidakpuasan ada oleh kelompok masyarakat tertentu, tentu ada kanalnya, yaitu hukum. Ada bisa mengadukan ke Bawaslu, gugatan ke TUN, itu adalah kanalnya. Tidak patut, tidak edukatif, tidak elegan kalau ada tokoh yang menggunakan haknya melalui cara-cara jalanan. Kalau Hanura tidak berada pada posisi itu, karena Hanura mau mengedukasi masyarakat untuk menggunakan haknya dengan taat asas. Jadi demokrasi yang taat asas adalah salah satunya demokrasi menghargai hukum. Oke, tadi Pak Servasius sudah menyentuh sedikit soal target yang ingin dicapai Hanura pada pemilu 2024. Tentu ini tantangan besar ya Pak, harus berkontestasi, bersaing dengan 16 partai politik lainnya. Adakah strategi khusus yang sudah disiapkan Partai Hanura supaya bisa memperebutkan kursi di parlemen, Pak? Kalau strategi itu kan rahasia ya Mbak ya, gitu. Tentu saya tidak bisa bicara di ruang publik. Namun begini, prinsipnya adalah kita memperkuat struktur pada semua tingkatan. Dan itu tentu semua partai melakukan hal yang sama, karena memang dengan menganut sistem multipartai itu kan kita berkompetisi secara terbuka. Karena itu semua partai pasti yang pertama dilakukan adalah Hanura memperkuat struktur dari tingkat PAC sampai ke tingkat pusat. Karena mereka lah pemilik suara, mereka lah dengan hubungan sosial ke masyarakat dan pemilih. Memperkuat struktur itu seperti apa saja contohnya Pak? Memperkuat struktur itu misalnya Hanura, kalau di PAC belum ada strukturnya kita bentuk. Kenapa? Karena struktur itulah yang akan menjadi marketing politiknya partai. Kalau sudah ada kita perkuat, kita dukung, kita kasih tools-toolsnya bagaimana mendekati masyarakat sebagai pemilik suara agar menjatuhkan pilihannya kepada Partai Hanura. Partai yang sangat mencintai filosofi hati nurani.
Oke, kalau tadi menarik ya, marketing tools, bagaimana kader-kader struktur di daerah itu bisa bekerja menggerakkan roda politik dari partai untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Dari KPU sudah memberikan izin begitu ya untuk bisa mensosialisasikan. Ini terkait dengan masing-masing partai kan sudah memperoleh nomor urut. Tidak boleh mensosialisasikan untuk mencoblos tapi sudah bisa mensosialisasikan soal partai. Nah, apakah ini sudah mulai Pak dilakukan oleh Partai Hanura? Hanura dengan kemarin pengundian nomor terhitung tanggal 14 Februari, Hanura secara struktural sudah langsung memerintahkan kepada kadernya di semua tingkatan, mensosialisasikan di semua tingkatan. Pertama, bahwa Hanura lolos sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 10. Nomor ini penting. Kenapa? Karena pemilih harus tahu partai Hanura mau dipilih nomor berapa. Karena itulah yang harus kita sosialisasikan pertama kepada kader agar melanjutkan kepada masyarakat sebagai stakeholder yang akan memilih partai dan calon-calon anggota DPR dari Partai Hanura. Oke, baik. Selanjutnya Pak Servasius, kalau kita berbicara tantangan ke depan, tadi Bapak menyentuh soal bagaimana 2 tahun ini kita cukup terpuruk akibat pandemi COVID-19, tapi kan sekarang sudah mulai bangkit ya Pak. Grafiknya sudah mulai naik lagi, baik itu dari ekonomi, aktivitas perekonomian sudah mulai bergerak lagi. Nah, untuk bisa menghadapi tantangan ke depan, ada lagi soal resesi, kemudian dampak perang Rusia-Ukraina. Apakah Partai Hanura sampai memikirkan kontribusi partai yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ke depan seperti itu bagaimana Pak? Baik, Partai Hanura sangat memikir dan sangat concern memikirkan dampak daripada resesi dunia, potensi resesi dunia dan berdampak kepada ekonomi nasional. Salah satu yang konkret adalah Partai Hanura punya kader yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu hampir kurang lebih 1.000 orang. Peran mereka ini menjadi perpanjangan tangan daripada Partai Hanura untuk memberikan informasi kepada publik bagaimana menghadapi kondisi yang menuju kepada ketidakpastian atau potensi ketidakpastian. Dengan cara-cara tentu tidak keluar daripada arahan daripada pemerintah. Salah satunya bagaimana political will-nya itu memperkuat ketahanan pangan. Oke Pak Servasius, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Tapi sekarang pemirsa kami akan mengajak Anda untuk menyimak langsung rangkaian perayaan ulang tahun ke-16 Partai Hanura langsung dari video.
Hadirin, demikianlah tadi tarian Satu Hati Nurani, 1000 karya. Sebuah tarian kreasi baru yang menggambarkan kedinamisan dan persatuan. Tadi kita menyaksikan tarian hati, Satu Hati 1000 karya. Dan sekarang kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Ketua Bidang Hukum Partai Hanura Bapak Servasius Serbaya Manek. Pak, kalau khusus untuk perayaan ulang tahun Hanura hari ini, berapa banyak pengurus inti dan juga kader yang diundang hadir di JCC ini? Ini kehadiran hari ini adalah kehadiran yang sangat survive. Pengurus struktural DPP sendiri ada 149. DPD ada 34 dari 34 provinsi dengan KSB-nya masing-masing. DPC 514 meskipun ada yang tidak hadir. Dan 809 anggota DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dan kader simpatisan yang berjumlah tidak kurang dari 7.000 orang yang saat ini memenuhi ruangan. Pastinya mereka semua ini ingin mendengarkan langsung ya Pak laporan dari Ketua Penyelenggara perayaan ulang tahun ke-16 Partai Hanura hari ini. Oleh karena itu kita saksikan bersama ya laporan dari Ketua Penyelenggara. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta, yang terhormat Sekjen DPP Partai Hanura, seluruh jajaran DPP Partai Hanura, para ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia, para ketua dan jajaran DPC Partai Hanura se-Indonesia, yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang terhormat pimpinan partai politik yang juga hadir pada kesempatan hari ini, seluruh hadirin yang insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan penjagaan dan dalam kasih serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan ormas keagamaan dan juga kemasyarakatan serta kepemudaan. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Wakil Presiden, Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Acara peringatan hari ulang tahun Partai Hanura ke-16 yang dilaksanakan saat ini, tahun ini, mengusung tema Membangun Indonesia dengan Hati Nurani. Membangun Indonesia dengan hati nurani mengandung makna yang sangat filosofis bahwa tidak ada kekuatan apapun yang menjadi api perjuangan apapun dan mengandung makna apapun jika siapapun kita bekerja dalam membangun Indonesia tanpa didasari hati nurani. Dan kerja-kerja hati nurani untuk bangsa ini kita telah mendapatkan pelajaran penting sebagaimana hati nurani yang bekerja yang telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Dengan kekuatan hati nurani itulah yang selama ini menjadi modal besar kerja-kerja Partai Hanura untuk rakyat dan untuk Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura tahun ini di tempat kita beracara sore hari ini di ruangan Assembly Hall GCC, selain dihadiri para tamu undangan yang terhormat, dihadiri juga oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2019-2024. Dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura dari 34 provinsi se-Indonesia. Dihadiri juga oleh pengurus DPC Partai Hanura dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dan yang tidak kalah penting dihadiri oleh kader-kader terbaik Partai Hanura, 809 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia hasil pemilu 2019. Serta yang lebih istimewa, dihadiri juga oleh pengurus kecamatan Partai Hanura di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan lebih istimewa, dihadiri oleh seorang qori internasional yang tadi telah membacakan kalam ilahi dan menyatakan dengan keteguhannya bergabung dengan Partai Hanura. Bahkan hadir juga
12 kiai muda dari LDNU yang hari ini hadir di tengah-tengah kita dan menyatakan bergabung dengan Partai Hanura. Kurang lebih sebanyak 6.500 para pengurus sebagaimana yang disebutkan tadi hadir di area GCC, 3.200 hadir di ruangan dan 3.300 berada di luar ruangan Assembly Hall. 6.500 pengurus dan kader Partai Hanura hadir di arena GCC bersama-sama kita. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Ketua Umum, Sekjen Partai Hanura serta Ibu Bapak para hadirin yang terhormat, bahwa selain peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura yang saat ini dilaksanakan secara seremonial, sore ini insya Allah juga dilaksanakan kegiatan lomba maraton yang bertajuk Hanura 10K yang akan segera dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hanura 10K di 3 provinsi diharapkan diikuti 10.000 peserta untuk tingkat umum dan 10.000 peserta tingkat pelajar. Angka 10 adalah angka yang sangat syarat makna, nilai tertinggi dan nilai sempurna untuk Partai Hanura. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura dan seluruh hadirin yang terhormat, tidak ada gading yang tak retak. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan permohonan maaf jika sejak pengiriman undangan kepada Bapak Ibu sekalian terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Demikian juga jika selama berlangsung acara ada hal yang membuat Bapak Ibu yang terhormat merasa tidak nyaman. Kami telah berusaha mempersiapkan yang terbaik dari keseluruhan tahapan dan rangkaian kegiatan. Namun pastinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita dengarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Hari Ulang Tahun Partai Hanura, Bapak Ali Castella. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta Oda. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Mari kita sambut Bapak Dr. Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyambut dan menyapa seluruh kader Partai Hanura se-Indonesia untuk menyatakan sikap kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bangkit! Jaya! Menang! Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Partai Hanura
Semoga dalam usia milenial ini akan semakin energik, terampil, dan terangginas menyelesaikan tugas pokoknya untuk meraih target. Bapak Presiden Kepala Negara Republik Indonesia yang saya sangat banggakan, sangat kami cintai, dan Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terhormat, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para Ketua Umum Parpol atau yang mewakili, terkhusus yang terhormat Duta Besar Negara Sahabat yang berkenan hadir pada hari ini, para pengurus harian dan pleno Partai Hati Nurani Rakyat, para ketua DPD, DPC, Partai Hanura se-Indonesia, dan yang saya cintai dan banggakan, para gubernur, wali kota, dan bupati kepala daerah yang diusung oleh Partai Hanura yang saya banggakan. Memang saya tidak mengundang mereka. Kenapa? Karena jangan karena ulang tahun dia meninggalkan tugasnya. Karena itu Bapak Presiden nggak suka. Hanya ulang tahun. Kecuali nanti kalau kita menang kita undang ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat sehat bagi kita semua untuk dapat hadir di tempat bersejarah ini. 4 tahun kita nggak ketemu, Pak Presiden. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun Partai Hanura ini ke-16, saya banyak merasakan hal-hal yang pantas kita evaluasi. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, saya selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura ingin menyampaikan bahwa KPU telah menyatakan kita lolos murni. Murni. Lulus kita murni. Tidak pakai ini itu murni. Kenapa? Karena kader kita jujur dalam memberikan laporan-laporannya. Pelosok tanah air Indonesia seperti filsafah laksanakan pohon bambu. Setelah akarnya mengukir, menggurita pohon dan kuat, barulah pohonnya menjulang tinggi dan memberi manfaat bagi kehidupan setiap insan yang merawatnya. Kader Partai Indonesia, kader Partai Hanura se-Indonesia yang saya banggakan, rasa haru, bangga,
tidak akan tersandung apabila kader Hanura mencintai partainya tanpa reserve. Para kader Hanura harus mampu menyatukan dalam sendi dan geliat kehidupan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan yang muncul. Kader Hanura harus bisa mengamalkan filosofi kehidupan raja-raja Jawa zaman dulu, yaitu iso rumangsa, ojo rumangsa bisa. Aku iki wong Jawa lho, hati-hati. Artinya, jangan sekali-sekali kepada rakyat merasa bisa. Jangan tiru Pak Jokowi, bisa merasa. Begitu dong. Bangkit, jaya, menang. Kita mempunyai filosofi 5S. 5S ini ingat, jangan ditiru orang lain ya. Saya tidak akan jabarkan, tapi saya akan sebutkan judulnya 5S itu apa. 1. Strategi. Dulu 4 tahun saya pensiun, saya nggak ketemu saudara-saudara, tapi 2 bulan ini saya keliling ke seluruh Indonesia, masih ada yang belum selesai, dan saya bangga terhadap kader-kader kita. Itu banyak milenial anak muda. Hidup milenial. Kedua, struktur organisasi. Tidak perlu banyak, sedikit tapi menggigit. Tiga, skill. Orang tua harus pintar. Jangan bohong aja kerjanya. Nipu rakyat aja kerjanya. Jangan. Jadi skillnya harus dibangun, harus dibuktikan bahwa dia mempunyai kemampuan duduk dalam structure. Yang keempat, sistem. Sistem yang keempat. Nah, yang kelima, speed and target. Targetnya apa? Targetnya apa? Kan saudara yang jawab, bukan saya. Saudara, yang paling penting itu adalah DPC PAC itu. Daerah-daerah itu. Kita harus hargai orang-orang daerah. Daerah yang menangkan kita, bukan pusat ini. Betul. Jadilah milik rakyat, karena rakyat adanya di daerah-daerah. Nah, saudara, kalau setiap kader Hanura menggunakan pedoman 5S, nanti penjabarannya saya kasih, tapi rahasia. Jangan orang lain dengar. Kalau orang lain dengar kan kita biasa. Ngerti gak ini? Itu jangan. Saudara, ketahuilah bahwa DPP Partai Hanura dapat eksis karena keberadaan saudara-saudara sekalian.
Tanpa saudara sekalian, maka DPP Partai Hanura bukan apa-apa. DPP Partai Hanura bertugas sebagai pelayan daerah dan bukan sebaliknya. Ingat itu ya, DPP kita pelayan daerah. Karena sekarang semuanya ada di sini. Kapan lagi kita mau ngomong depan presiden? Aduh. Nah, kalau seluruh berjalan di dalam sistem, maka insya Allah Hanura akan sampai pada puncak kejayaannya di 2024. Pengurus dan seluruh kader Hanura di Indonesia. Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura akan menyampaikan 7 butir perintah harian berisi komitmen untuk dilaksanakan secara cepat dan konsisten sebagai berikut. Nggak jadi. Saya cuma kasih judulnya saja. 1. Konsolidasi organisasi, nanti penjabarannya. 2. Setiap aspirasi masyarakat. 3. Komitmen aspirasi politik Hanura. 4. Kehadiran tokoh daerah berkualitas. Jadi jangan orang kualitas itu kita pendam. Ada berapa orang diusir. Saudara tahu banyak partai-partai yang masuk ke dalam partai kita sekarang. Salah satu contoh, mantan ketua MPR RI, fraksi MPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Profesor Bahtiar Ali. Tolong berdiri, Pak. Itu satu aja. Yang lain-lain saya minta nanti dulu ya. Jangan sekarang, panjang nanti ini. Jadi kalau disebutin satu-satu. Tadi 2 sudah. Tadi yang nomor berapa ya? Ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5. Oke, nomor 4. Hadirkan tokoh daerah berkualitas tadi. Nomor 5. Lakukan penggalangan terhadap komunitas milenial. Anda lihat saya, umur saya muda, rambut saya pendek, umur 47 tahun. Iya, begitu semua, berjiwa muda. Jangan berjiwa tua. Nah, di sini ada menteri-menteri kabinet, saya malu nanti kalau banyak, karena menteri kabinet banyak juga dari partai-partai lain. Maaf ya Pak. Lakukan rekrutmen caleg yang benar. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight, harus jadi. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry aja. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah. Keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jangan sok tahu loh. Enak aja. Jangan merasa pinter. Pintarlah merasa. Apa yang dirasakan itu kan terasa. Kan begitu.
Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh kesian deh lo. Belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya, sorry ya, itu soalnya dibikin di medsos. Gila, pidato saya bisa dipelintir-pelintir. Ini nggak boleh. Saya kan temannya Pak Anies. Tapi nggak boleh ini dilakukan. Ya, saya ini orang gila juga. Kalau dikajak gila, saya ikut gila. Sorry aja deh. Nah, buka lebar pijakan, buka lebar ya. Saya ini banyak rupanya nulis itu, tapi terlalu panjang nanti capek juga dengar. Ya. Baiklah, Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya cintai, beserta Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden ini Pak, sahabat saya Pak. Ya, begitulah. Aduh. Pembangunan ini kita harus kupas. Mewakili keluarga besar Partai Hati Nurani Rakyat, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras pemerintah dalam membangun bangsa ini. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air. Saya mau tanya, benar gak itu? Enggak, cukup. Jadi kalau ada yang muter-muter lagi, ini sekarang yang dimuat. Sehingga terjalin konektivitas ekonomi di setiap daerah. Saya sangat berpihak kepada daerah. Bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Penanganan COVID-19 telah mampu merekam pandemi ke arah endemi. Pertemuan G20 yang sukses dan membanggakan serta mendapat pengakuan dunia sehingga tumbuh rasa percaya diri bagi para investor untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut di atas telah memacu lajunya pertumbuhan ekonomi dari 3% sampai dengan 5,4%. Bung, saya ini pengusaha, saya bisa menghitung benar apa enggak itu. Jadi ada orang yang itu orang yang picisan, yang nggak ngerti ekonomi, mau beradu ekonomi sama saya, boleh. Ayo, berani tampil sini ngomong, berani, ayo. Saya tantang, saya buktikan kemajuan daripada persentasi yang diraih oleh bangsa ini. Makanya kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas politik nasional di tengah rencana pemindahan ibu kota negara sampai pada proses tahapan pemilu yang telah mulai berjalan lancar. Karena saya orang Kalimantan, saya mendukung itu di Kalimantan, bukan. Anda tahu gak sebentar lagi Presiden Amerika bilang 10 tahun lagi ini Jakarta bisa tenggelam. Jadi ini cerdas Bapak ini, belum tenggelam kita udah pindah. Tinggal nanti di sini diperbaiki, gitu dong. Ini perbaiki, ini aja nggak bisa.
Aduh. Baru berdialog pada orang-orang yang gak jelas. Coba sama saya dialog, undang TV, kita lawan, ngomong dari hati ke hati mana yang busuk, hati mana yang jelas. Kan begitu. Aduh. Ini teman-teman saya ada di sini, partai-partai ini partai-partai hebat semua ya, Bu. Iya, ada tuh Asto juga. Aduh. Toh, apa kabar, Toh? Ya. Itu. Jadi, saudara, kader saya itu saudara Beni Ramdhani itu digebukin orang. Salahnya apa ya? Saya mau klarifikasi sekarang. Siapa yang berani? Mari hadapan saya. Saya ini baru berpolitik, nggak macam-macam orang politik. Saya terus terang baru 55 tahun berpolitik. Ya, beginilah saya. Ya. Jadi saya pertama menghargai semua. Saya punya teman tuh, para kiai ada, pendeta ada, ustadz pendeta Kristen. Kata, Bung, saya mau ingatkan, waktu kita mau merdeka, Republik ini tahun 1945, ada nggak yang tanya, apa warna kulitmu? Nggak ada. Dari mana asal usulmu? Nggak ada. Nggak ada. Apa partaimu? Nggak ada. Apa agamamu? Nggak ada. Semuanya berjuang untuk kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jangan ada yang mengklaim seolah-olah dia adalah yang paling benar dan paling berjuang di Republik ini. Jangan. Itulah bungkusnya Pancasila. Itulah bungkusnya Pancasila. Pancasila itulah yang menyatukan bangsa-bangsa ini menjadi satu kekuatan yang sekarang terjadi. Terus ini mau dibubarkan. Goblok lu. Sorry deh. Ya. Jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Pak Wakil Presiden. Ya, benar. Pak Kiai Nasaruddin, ya. Pak Menteri Agama, ya. Apa? Nabi bilang, dia kumpulkan umat-umat beragama, Islam, Kristen, Yahudi, Quraisy, ya, Katolik, semua dikumpulkan membangun Madinah. Itu Islam hebat. Tapi kok ada, ya. Jadi maaf Pak Presiden, saya tambah sedikit lagi aja Pak. Sedih saya melihat bangsa ini karena saya sudah tidak lagi mencari kekuasaan. Saya tidak lagi mencari pangkat. Saya ingin menyisakan hidup saya untuk anak-anak generasi muda yang akan menggantikan kita di Republik ini. Bangkit! Jaya! Menang! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama sambutan dari Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta Odang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sejenak
kita saksikan video perjalanan 16 tahun Partai Hanura. Selamat menyaksikan. Pak, bagaimana tadi arahan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Hanura ya, Bapak Osman Sabtaodang, Pak Oso. Tadi menarik sekali betapa Pak Oso meng-highlight apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini di era Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salah satunya adalah stabilitas politik ketika kita berencana untuk pindah ibu kota, kemudian juga stabilitas ekonomi. Seperti apa sih yang dirasakan Hanura terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini? Apa saja pencapaiannya dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Baik, Hanura melalui semua kadernya di semua tingkatan melihat bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sangat menyentuh masyarakat dan sangat tahan terhadap kondisi COVID meskipun kita menghadapi badai COVID, tetapi kita bisa melewatinya dengan ini. Apa indikatornya? Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada masa COVID ini kurang lebih 2 tahun itu masih di atas 5%, meskipun di bawah 6%, tapi masih di atas 5%. Itu indikasi yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah capaian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kenapa demikian? Karena memang pemerintah menjaga stabilitas politik, sehingga tidak ada riak-riak politik yang berdampak lebih luas kepada fokus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya, karena politiknya stabil, maka kita masih bisa bertumbuh Pak ya secara ekonomi ya. Baik, nah terkait dengan tadi Pak Oso juga mengatakan bahwa sampai saat ini Hanura belum menjatuhkan dukungan atau pilihan terhadap capres tertentu. Nah, apa sih yang masih dipikirkan, dipertimbangkan oleh Partai Hanura sebelum menjatuhkan pilihannya akan mendukung capres mana? Namanya juga strategi, Mbak. Itu nggak mungkin dipublikasikan. Baik, Pak Servasius, kita tahan dulu, kita langsung menyimak bersama pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, belum pernah dalam sejarah ulang tahun partai dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Hanya di Hanura. Belum pernah. Coba dicek, apakah ada ulang tahun partai dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden? Enggak ada. Selain di Hanura.
Yang saya hormati pimpinan DPR dan MPR yang hadir, para menteri, dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabtaodang, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Hanura, serta seluruh ketua dan pimpinan Partai Hanura di DPD, DPC, dan PAC yang sore hari ini hadir, kader-kader Hanura dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia. Bangkit, jaya, menang. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Usman tadi, kalah semangat saya. Beliau kalau sudah berbicara 3 tadi, bangkit, jaya, dan menang, kayak halilintar suaranya, tegas, keras, dan disambut juga oleh seluruh kader-kader dengan sangat semangat. Tapi memang repot kalau memberikan sambutan sehabis Pak Oso. Karena beliau menggelegar, tegas, saya seperti itu nggak bisa. Jadi udah kalah aja saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-16 kepada seluruh pengurus, anggota, dan seluruh kader Partai Hanura dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Tapi menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah terorganisasi, ada DPP-nya, ada DPD-nya, ada DPC-nya, ada PAC-nya, apalagi mau dicek. Ya pasti lolos. Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu.
Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Oh, partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali digitukan, kan enggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, enggak bisa masuk ke sana. Ada, nanti pasti ada seperti itu. Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019, enggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali. Penting sekali. Konsistensi. Jadi memang repot kita yang duduk di istana ini. Kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke istana. Tanya aja Pak Menteri Menseknek. Kadang-kadang saya tanya, Pak ini ada seperti ini, beliau yang saya nggak tahu, saya tanya ke beliau juga nggak tahu. Tapi yang berseliweran di luar seperti itu. Dan kita tahu semuanya bahwa untuk memenangkan kompetisi di dalam pemilu memang kita harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan dari para pemilih. Dan saya melihat kalau melihat kehadiran pada sore hari ini, saya meyakini Partai Hanura semangatnya begitu sangat tinggi. Tetapi yang paling penting, saya minta Partai Hanura harus juga berkontribusi agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai.
dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas. Setuju? Dan kita menyambutnya momen pemilu ini dengan riang gembira. Jangan dibuat kadang-kadang tegang dan kelihatan mengkhawatirkan, panas. Ini namanya pesta demokrasi, mestinya kan senang kita. Mestinya senang namanya pesta. Ini momen 5 tahunan yang harus dirayakan dengan semangat sportivitas. Menjadi sebuah pertandingan politik yang sportif, yang sehat, dan para pemainnya harus menunjukkan permainan yang terbaik. Dengan adu gagasan, dengan adu ide, dan rakyat tinggal memilih siapa yang ingin dipilih. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, strateginya tadi, untung nggak dibuka tadi. Apa tadi Pak? 5S. Apa tadi? Strategi, skill, struktur, kemudian apa? Sistem, speed. Oh. Nah, ini kalau betul-betul dilakukan, yang lain bisa bubar jalan ini. Serius, betul. Terutama yang terakhir tadi, speed tadi. Dan saya paham bahwa di tahun politik, politik biasanya sedikit menghangat, tapi harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terlalu panas. Dan saya mengajak seluruh kader Partai Hanura agar ikut menjaga kondisi politik yang adem, menghindari ujaran kebencian, menghindari hoaks, menghindari fitnah, menghindari saling hujat, karena stabilitas politik sangat diperlukan sekali dalam pembangunan negara kita, dalam pertumbuhan ekonomi kita. Yang sekarang ini keadaan dunia memang tidak dalam posisi yang baik-baik saja. Jangan sampai situasi dunia baru tidak baik-baik saja, beberapa negara sudah masuk ke jurang resesi, kemudian kita di sini politiknya panas. Ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, dan kita tetap mengutamakan kerukunan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kesatuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi, agar kita mampu menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan, kita butuh situasi yang kondusif, kita butuh kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi, kita harus bergotong royong di antara seluruh elemen bangsa agar bisa maju dan bertransformasi menjadi negara maju Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit! Jaya menang. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan layar sentuh. Wakil Presiden. Baik, kita sudah mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Servasius, tadi Presiden berpesan supaya Hanura bisa berkontribusi menciptakan pemilu yang damai, berkualitas, dan tanpa politik identitas. Bagaimana komitmen Hanura mewujudkan itu? Hanura berkomitmen dengan cara mengedukasi semua kadernya dan membentuk tim kampanye yang tentu taat hukum dan menjauhi apa yang disebut dengan politik identitas yang berbau polarisasi. Oke. Itu sudah didoktrin oleh Ketua Umum sebagai doktrin
nurani daripada Partai Hanura agar masyarakat memilih Partai Hanura nomor 10. Oke, dan pastinya komit ya untuk menjalankan itu. Baik, terima kasih Pak Servasius sudah menemani kita dalam perayaan ulang tahun Partai Hanura. Pemirsa, demikianlah live event perayaan hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan live event ini. Bangkit Hanura, jaya Hanura, menang Hanura, Hanura, Hanura. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia